mungkin satu yang perlu kita ketahui, dia bisa memperbarui diri, self renewal di dalam tubuhnya, di dalam lab dia bisa membelahkan tubuhnya begitu masif, sehingga dari satu kita bisa ciptakan jutaan bahkan miliaran sel yang sama kekuatannya. Yang bisa kita sembuhkan adalah basicnya terjadi damage injury tissues. Misalnya ketika kita stroke, terjadi kerusakan brain, sel-sel neuron, ya otak kita rusak masif, dunia kita biasanya akan berakhir dengan sequelae, kecacatan, Bang. Apakah tidak bisa jalan dan mati sebelah istilahnya. Mati sebelah dan seterusnya. Bagaimana kita untuk menggantikan yang hilang tadi begitu banyak? Ada dua tekniknya di dunia kedokteran, namanya transplant. That's impossible to transplant brain. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak mungkin. Donornya nggak ada dan penuh rejection. Makanya kita butuh menghidupkan brain, neuron brain dari stem cell. Jadi pada kasus-kasus yang terutama basicnya terjadi ada peradangan, ada inflammation, ada autoimun, gagal ginjal. Mungkin kalau kita bisa sempitkan yang masih belum berat ya, masih dalam fase-fase belum terminalis, saya kira banyak sekali ruang stem cell di situ untuk meregenerate. Saya kali ini sangat spesifik, sangat istimewa. Saya pikir Anda harus mendengarkan penjelasan beliau. Kita akan bicara tentang sesuatu yang masih banyak sekali yang tidak paham, yaitu tentang stem cell. Sudah hadir di studio saya Profesor Dr. Agung Putra, MSI Med, yang baru-baru ini mendapatkan gelar profesor karena menemukan stem cell sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bang. Jadi ini kali apa stem cell masih banyak orang belum tahu. Ada yang tahu tapi salah kaprah juga gitu ya. Ya. Jadi gini, stem cell adalah sel induk atau sel ibu yang ditakdirkan untuk membangun suatu kehidupan. Maka dari sel itu dia akan diferensiate menjadi berbagai macam tipe sel. Apakah dia membangun brain, sel di otak, di jantung, kardiomyocyte, di pankreas, sel-sel beta pankreas, di renal, di ginjal, bahkan all the body. That is stem cell. Jadi stem cell adalah mother of the cell, ibu dari suatu kehidupan. Yang jelas ini hidup ya? Ya, stem cell is alive. Stem cell adalah makhluk hidup. Pengertian saya tentang stem cell itu adalah kalau diinjeksi ke dalam tubuh, dia akan merejuvenile, ya, merembajakan sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah mati. Begitu ya, Prof? Itu berarti kita mendeklar bahwa endogenous stem cell, our body, tubuh kita punya stem cell yang kita sebut endogenous stem cell. Namun jumlahnya 0,001. Dikit sekali. That's impossible ketika kita terjadi kerusakan yang masif. Ketika kita stroke, begitu banyak jutaan triliunan sel kita yang hilang. That's impossible our body, our stem cell to regenerate. Karena itu kita butuh bantuan mother dari luar, Bang. Stimulan semacam? Ya, sel hidup. Sel hidup. Karena stem cell kita jumlahnya sedikit tidak mampu membangun. Kita butuh tentara-tentara atau bantuan dari luar yang membangun. Impor dari luar. Itulah yang kita sebut stem cell endogenous, sexual exogenous, stem cell dari luar. Apakah dari our body, misalnya allogeneic, autogenik, misalnya dari adipose, Bang, atau dari bone marrow, atau dari sumber bisa terang yang dari sini apa? Lemak. Dari lemak, ya. Lemak ya. Dari lemak kita ambil. Atau dari sumsum tulang. Sumsum tulang. Sumsum tulang belakang. Iya, karena di situ storage lebih banyak stem cell-nya. Tetapi yang dua sumber ini tadi based on kepada our body, Bang. Kalau usia kita sudah 60, 70, potensi untuk regenerate-nya akan menurun. This is science. Sudah kita fakta-fakta jurnal mengatakan seperti tadi. Karenanya kita mengambil stem cell yang masih sangat kuat potensinya. Dari mana? Yaitu dari tali pusar bayi. Placenta. Jadi karakter stem cell itu mungkin satu yang perlu kita ketahui, dia bisa memperbarui diri, self renewal di dalam tubuhnya, di dalam lab dia bisa membelahkan tubuhnya begitu masif, sehingga dari satu kita bisa ciptakan jutaan bahkan miliaran sel yang sama kekuatannya. Prof, apa sih yang bisa disembuhkan dengan stem cell? Atau ya, yang bisa kita sembuhkan adalah basicnya terjadi damage injury tissues. Misalnya ketika kita stroke, terjadi kerusakan brain, sel-sel neuron, ya otak kita rusak masif,
dunia kita biasanya akan berakhir dengan sequelae, kecacatan, Bang. Apakah tidak bisa jalan dan Mati seterusnya. sebelah istilahnya. Mati Ya? sebelah dan seterusnya. Bagaimana kita untuk menggantikan yang hilang tadi begitu banyak? Ada 2 tekniknya di dunia kedokteran, namanya transplant. That's impossible to transplant brain. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak mungkin. Donornya nggak ada Ya. dan penuh rejection. Makanya kita butuh menghidupkan brain, neuron brain dari stem cell. Itu yang udah mati atau yang udah lemah ya? Kalau yang udah mati masih bisa di... Iya, karena Masih stem cell kita kan hidup nih, Bang. Ya. Makhluk kita yang dari lab ini kan hidup. Tahu. Jadi ketika kita apply di situ, stem cell homing ke area tersebut, attaching dan kemudian differentiate, dia membelah dari situ. Walaupun penduduk aslinya udah mati misalnya. Misalnya penduduk asli sudah mati. Problemnya hanya satu, mampukah dia homing, attaching pada area secara presisi? Ya. Itu PR ya. Maka kalau kita stem cell pada area di tulang, di lutut sangat amazing hasilnya karena dia langsung homing ke situ. Nah, itu Jadi apalagi otak, otak, kemudian misalnya jantung terjadi myocard infarct, serangan jantung koroner, jantungnya mati gitu, beberapa otot jantung rusak, mati. Nah, this is stem cell. termasuk untuk pembuluh darah jantung ya. Sangat mudah karena yang terjadi penyebab serangan koroner segala macam ya. betul, Bang, karena stem cell sangat mampu untuk membentuk angiogenesis, vaskularisasi. Jadi stem cell itu di lab saya sangat mudah membentuk angiogenesis, membentuk selang baru. Ya, selang baru. Iya, istilahnya kapilarisasi selang-selang baru kan itu sumbatan dia bentuk vaskularisasi. Jadi sebenarnya dengan stem cell itu satu alternatif daripada kita memasang ring atau balon ya. Pasang ring kalau ketika emergency menurut saya memang harus ya. Oke. Tetapi kita harus sadar bahwa di situ ada kerusakan. Jadi saya mau sadari misalnya kita di jalan tol nih, Bang. Ya. Saluran gitu ya. Ya, saluran ini bumpet. Sawah-sawah ada yang mati, Bang. Dipasang ring kan selesai, Bang. Ya. Di jalannya ngalir lagi. Tapi sawah yang kering kan mati kan nggak bisa diapa-apain, Bang, dengan ring. That is kita perlu stem cell untuk menghidupi sawah-sawah baru. Supaya sel-sel yang mati ini bergerak lagi, bekerja lagi. Oke. Apalagi? Otak sudah, jantung sudah. Jantung sudah, pankreas. Pankreas. Sangat mudah. Kita sudah buktikan di banyak jurnal kita publish di Scopus internasional. Ketika kita rusak pankreas itu, hancur, beta pankreas nggak muncul, karena yang menghasilkan insulin adalah sel-sel beta pankreas. Oke. Nah, kemudian kita apply stem cell, terjadi regenerate. Sekian minggu muncul sel-sel beta di pankreas itu. Oke. Live itu terjadi, kita publish itu, Bang. Lutut iyalah ya. Lutut ya. Ini persoalan orang tua lah ya. Ya. Termasuk di renal, Bang, di ginjal. Ginjal. Ya, ginjal sangat mampu. Jadi pada kasus-kasus yang terutama basicnya terjadi ada peradangan, ada inflammation, ada autoimun, gagal ginjal. Mungkin kalau kita bisa sempitkan yang masih belum berat ya, masih dalam fase-fase belum terminalis, saya kira banyak sekali ruang stem cell di situ untuk meregenerate. Saya kemarin